Bismillahirrahmanirrahim. Mendidik anak perlu kesolehan orang tua. Perlu apa? Kesolehan orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jenengan pengen anaknya soleh, jenengan juga harus apa? Harus soleh. Ini jurus yang kedua. Saya yakin kalau kita ditanya, kira-kira punya anak, pengen anak yang soleh apa enggak? Mesti jawabannya soleh. Bahkan maaf, kalau misalnya kita pergi ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu tempatnya apa? Nah, tempat penjahat kelas paus. Bukannya kelas kakap. Nah, penjahat, pembunuh berdarah dingin, koruptor kelas berat dan seterusnya. Kalau kita tanya sama mereka, mas, jenengan seperti ini, sebenarnya jenengan itu pengen anak jenengan menjadi pewaris tahta panjenengan? Atau panjenengan pengen anaknya soleh? Jawabannya apa kira-kira? Soleh. Semua orang, sampai yang paling bejut, sampai yang paling preman, sampai yang paling jahat, kalau ditanya jenengan punya cita-cita anaknya soleh apa enggak, mesti jawabannya soleh. Ini semuanya merupakan ijma, kesepakatan orang tua satu dunia. Ya, tidak ada orang tua yang punya pendapat pengen anaknya jadi orang yang jahat, kecuali orang tua yang fitrahnya sudah rusak. Ya, maling pengen anaknya jadi maling, koruptor pengen anaknya jadi koruptor. Ini orang tua fitrahnya sudah rusak, sudah keblinger. Ya. Ini kalau dalam pendapat ulama itu pendapat syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak perlu kita anggap. Ya. Jadi kalau secara umum orang tua itu berijma alias bersepakat pengen anaknya jadi anak yang soleh. Tapi banyak di antara orang tua yang lupa atau pura-pura lupa bahwasanya modal utama untuk membuat anak soleh, modal utamanya salah satunya adalah orang tua harus soleh. Orang tuanya juga harus soleh. Kalau misalnya jenengan pengen anak jenengan rajin sholat, ya jenengan yang rajin apa? Sholat. Kalau Anda pengen anak Anda tutur katanya lembut, Anda juga harus tutur katanya lembut. Ini modal utama yang sering dilupakan oleh orang tua. Urgensinya di mana? Pentingnya orang tua harus soleh itu di mana? Karena anak begitu lahir mak ceprot, dia bisa membuka apanya? Matanya. Yang pertama kali akan dilihat siapa? Siapanya? Hah? Orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Ketika dia membuka matanya melihat dunia, yang pertama kali dia lihat bapaknya. Bapaknya lagi enak medang. Medang apa? Medang ciu. Ibunya lagi asyik main BBM. Kemudian setelah selesai BBM nonton apa? Nonton sinetron. Itu yang dia lihat oleh mata seorang anak yang masih suci. Kira-kira yang akan terekam di dalam otaknya apa? Hah? Wedang susu apa wedang ciu? Ya, itulah. Karena apa? Karena yang pertama kali dilihat sama si anak adalah lingkungan terdekat dia. Dan jangan pernah lupa bahwasannya buah kalau jatuh itu tidak akan jauh-jauh dari apa? Dari pohonnya. Kecuali kalau dibawa angin lisus, itu lain masalah. Tapi kebanyakan yang namanya buah mesti jatuh dekat dari apanya? Pohonnya. Jadi kalau misalnya panjenengan punya anak nakal, lebih baik apa? Lebih baik berkaca. Oh, mungkin saya dulu seperti ini. Bukan mungkin, pasti. Oh iya, kecuali ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi yang mungkin berbeda. Kadang-kadang ada
orang tua kiai, anaknya apa? Anaknya preman. Itu ada enggak? Ada. Walaupun tidak banyak apa banyak. Anak ustaz nakal-nakal banget ini, gimana ini? Begitu pula sebaliknya, ada anaknya penjahat yang baik, tapi itu kan bisa dihitung dengan jari. Tapi secara umum kan lebih banyak kalau orang tuanya baik, anaknya biasanya baik. Kalau orang tuanya buruk, biasanya anaknya juga apa? Buruk. Kenapa? Karena anak ini punya sifat dasar suka meniru. Suka apa? Meniru. Makanya ketika lagi innya lagu Tak Gendong kemana-mana, lagunya siapa? Masa lupa? Lagunya siapa? Lagunya Mbah Surip. Coba, anak kecil segini nih, umur berapa tahun nih? 4 tahun. Anak kadang-kadang ketika lagi tren-trennya lagu tersebut, saya lagi nyapu di depan rumah, anak-anak kecil SD, bahkan TK, sudah hafal. Lagu apa? Tak Gendong kemana-mana. Sampai saya juga sedikit-sedikit hafal. Karena apa? Setiap hari nyapu selalu anak. Tapi sekarang udah lupa loh. Hampir setiap hari nyapu pekarangan itu ada anak yang nyanyi lagu tersebut. Coba saya tanya, apakah orang tuanya itu sedemikian rajinnya punya papan tulis di rumah, kemudian menulis lirik lagunya Mbah Surip, kemudian diajarkan, ayo le sini ngaji. Nah, ngaji lagunya apa? Mbah Surip. Apa kayak gitu? Enggak kan? Masa ada orang tua kayak gitu? Bangetan kalau ada orang tua seperti itu. Ya. Terus dari mana dia? Dari mana? Sama ini. Mata sama apa? Telinga. Lawong bapaknya sama ibunya setiap hari yang disetel Mbah Surip. Ya wajar kalau misalnya anaknya hafal apa? Lagunya Mbah Surip. Karena apa? Karena anak itu suka meniru. Dan dia belum bisa membedakan mana yang pantas ditiru, mana yang tidak pantas. Mana yang baik ditiru, mana yang tidak. Makanya kita sebagai orang tua harus memperhatikan betul kesolehan diri kita. Ya. Kalau misalnya kita ingin anak kita soleh, maka jadilah orang yang soleh. Mulai dari masalah solat seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin solat, kita pun harus rajin solat. Kita tidak cukup hanya memerintahkan, ayo le ke masjid. Sedangkan orang tuanya enak-enak nonton TV. Atau bapaknya enak-enakan apa? Main burung apa? Main burung perkutut. Ya, di depan rumahnya, ayo le ke masjid. Orang tuanya sambil apa? Ya gimana, anaknya juga punya, wah masa bapak nyuruh sholat, bapaknya sendiri enggak sholat, gimana? Ya. Orang tua, anak-anak yang sekarang yang lebih kritis-kritis, mereka akan mengatakan, wah bapak ini jarkoni. Apa? Ngajar, enggak mau ngelakoni. Ya. Itu masalah sholat. Masalah ngaji juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita ingin anak kita rajin ngaji, kita ingin anak kita rajin ngaji, kita pun juga harus rajin ngaji. Ya. Contohkan sama anak-anak kita bahwasanya kita juga rajin ngaji. Orang tua anak kita ngaji, kita juga ngaji. Masa kita nyuruh anak kita baca Al-Quran, kita sendiri sibuk baca koran. Ya. Banyak di antara kita kuat untuk membaca koran sekian jam. Begitu ngaji baru dapat 1 halaman wis. Oh, apa? Ngantuk. Ya. Gimana kalau misalnya Anda pengen anak Anda rajin baca Quran sedangkan Anda tidak rajin baca Quran? Ini jauh panggang dari apinya. Tidak cukup hanya itu. Kita perlu menyiapkan milieu dalam rumah. Sebagai rumah yang Qurani. Yang di dalamnya didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalaupun nyetellah apa? Al-Quran. Maaf saja. Banyak di antara orang tua yang ingin anaknya rajin baca Al-Quran. Tapi koleksi VCD-nya tidak ada satupun yang isinya adalah Al-Quran. Isinya apa? Tadi itu Mbah Surip. Nah, kalau tidak Mbah Surip apa? Cucak Rowo. Kalau tidak Cucak Rowo, Iwak Peyek. Terus apa lagi? Nah, kalau enggak iwak peyek campur sari, itu saja koleksinya. Loh, jenengan tuh aneh. Jenengan pengen anak jenengan rajin baca Quran. Yang disetelkan setiap hari adalah lagu-lagu seperti ini. Mana mungkin? Mustahil. Ya.
Mustahil akan jadi ya. Maka ini perlu ya. Masalah sholat, kemudian masalah kejujuran, perilaku kejujuran. Anda ingin anak Anda rajin atau jujur dalam bertutur kata, Anda juga harus jujur bertutur kata. Banyak di antara orang tua malah memerintahkan anaknya untuk tidak jujur. Contoh, kalau misalnya orang tuanya sedang capek baru pulang kantor, pengen tidur, dia pesan sama anaknya, "Le, nanti kalau misalnya ada tamu bilang ya, Bapak ndak ada." Benar ndak? Iya ndak? Masih ada yang seperti itu ndak? Masih ndak? Oh. Alhamdulillah kalau di sini ndak ada. Nah, masih ada orang yang seperti itu kan? Masih ada. Jadi dia itu ingin anaknya jujur, tapi dilatih untuk tidak jujur. Ya, termasuk ketika anak kita setiap hari minta duit sangu, minta duit jajan. Kita katakan, ndak ada Le duit hari ini, Bapak ndak punya duit hari ini. Bapak pengen beli bakso, ndak ada duit hari ini. Ndak percaya nih, ndak ada nih. Nah, berapa saat kemudian anaknya masih di situ, masih bingung mikir pengen beli bakso, tahu-tahu ada tukang kredit. Mau nagih apa? Kredit. Pak, kreditnya Pak. Oh iya sebentar, dikeluarkan dompetnya. Duitnya ternyata banyak. Tadi bilang apa? Tadi bilang tidak ada duit, sekarang duitnya ada. Duit dari mana itu? Apakah dia punya SIM salabim sehingga duitnya bisa datang begitu saja? Ini namanya bohong. Ya. Bohong tapi diajarkan kepada anak. Kalau misalnya Anda pengen anak Anda jujur, ya, latihlah anak Anda jujur. Loh, terus gimana Ustaz? Apakah kita kasih dia duit setiap kali dia minta? Bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah kita perlu menjelaskan kepada anak duduk permasalahannya. Le, Bapak ini punya duit. Tapi kalau misalnya duit ini saya kasih ke kamu, nanti sebentar lagi ada tukang kredit, minta kredit. Kalau enggak rumah kita diambil Le. Bilang terus terang sama anak kita. Wah, enggak paham Ustaz. Ya harus dipahamkan. Nah, harus. Mungkin anak kita akan nangis, enggak apa-apa, itu proses. Ya. Itulah yang namanya proses pendidikan, butuh waktu. Ya. Butuh waktu untuk mendidik anak kita. Dan masih banyak yang lainnya, ya, masih banyak yang lainnya yang menggambarkan urgensi tentang kesolehan orang tua agar anak kita menjadi apa? Soleh.